Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Nurhaliza dengan NIM 0901 128202540 dari kelas SK5B. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai cyber ethics. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan kita kali ini. Cyber ethics atau etika cyber adalah etika atau aturan dalam penggunaan internet di media sosial, di mana pengguna harus menjaga etika atau mengikuti aturan yang berlaku dalam penggunaan media sosial tersebut. Cyber ethics merupakan suatu aturan yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial, agar tidak terjadinya permasalahan yang muncul akibat tindakan yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah tujuan cyber ethics. Tujuan utama dari cyber ethics adalah untuk meminimalisir kejahatan dunia maya atau cybercrime. Selain meminimalisir cybercrime, tujuan lainnya untuk mengurangi penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian atau cyberbullying, serta mengurangi pembajakan karya yang mempunyai hak cipta. Pelanggaran terhadap cyber ethics. Saat ini banyak sekali pelanggaran terhadap cyber ethics, khususnya di Indonesia. Pelanggaran tersebut dapat berupa cyberbullying, cybercrime, kasus pornografi, dan juga spyware. Selanjutnya adalah kasus pelanggaran cyber ethics nasional maupun internasional. Yang pertama adalah kasus pelanggaran cyber ethics nasional. Kasus pelanggaran cyber ethics yang akan kita bahas adalah kebocoran data BPJS pada bulan Mei 2021. Kebocoran data pribadi penduduk Indonesia sering terjadi. Sebanyak 279 juta dana pengguna BPJS Kesehatan bocor pada pertengahan Mei 2021. Data yang berisi nomor induk kependudukan atau NIK, nama, alamat, nomor telepon, email, dan foto tersebut dijual di situs Reddit forum senilai 0,1 BTC atau 70-80 juta rupiah. Fakta-fakta bocornya data BPJS. Pertama, identitas dengan data peserta BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil investigasi Kominfo, data tersebut berasal dari situs bpjskesehatan.go.id. Kedua, Kominfo panggil BPJS Kesehatan. Menindaklanjuti kebocoran data tersebut, Kominfo memanggil Direksi BPJS Kesehatan. Yang ketiga adalah Bareskrim Polri hingga Kemhan ikut mengusut. Fakta selanjutnya, BPJS Kesehatan lapor kepada pihak polisi. Selanjutnya adalah pasal yang dilanggar. Selanjutnya adalah pasal yang dilanggar pada kasus bocornya data BPJS adalah PP nomor 71 tahun 2019. Pasal 76 ayat 1C. Kebijakan privasi merupakan sertifikat keandalan yang jaminan keandalannya adalah memberikan kepastian bahwa data pribadi konsumen dilindungi kerahasiaannya sebagaimana mestinya. Pasal yang dilanggar selanjutnya adalah pasal 99 ayat 3 yang berbunyi keterhubungan terhadap pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data dilaksanakan dalam rangka terjadi insiden yang wajib dilaporkan kepada lembaga yang membidangi urusan keamanan cyber. Selanjutnya adalah PP nomor 80 tahun 2019. Pasal yang dilanggar adalah pasal 2I yang berbunyi perlindungan terhadap data pribadi. Setiap penyelenggara sistem elektronik selayaknya memenuhi kepatuhan hukum atas perlindungan data pribadi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam kedua PP tersebut, diuraikan asas-asas perlindungan data pribadi berdasarkan kelaziman atau best practice telah diakomodir dalam pasal 2 ayat 5 PP nomor 71 tahun 2019 dan pasal 33 PP nomor 80 tahun 2019 serta terdapat juga ancaman sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan atas peraturan tersebut. Kasus pelanggaran cyber ethics selanjutnya adalah kasus pelanggaran cyber ethics internasional. Kasus yang akan dibahas adalah Jonathan James, hacker yang meretas keamanan NASA pada bulan Oktober tahun 1999. Jonathan Joseph James, itulah nama lengkapnya, seorang pemuda Amerika yang lahir pada tanggal 12 Desember 1983. Dia dikenal sebagai Black Hat, hacker termuda, karena di usianya yang baru 16 tahun, dia berhasil menjebol atau hack sistem keamanan defense
Threat Reduction Agency yang merupakan cabang dari Departemen Keamanan Amerika Serikat. Lewat aksinya ini, James mampu mencuri username password dan melihat email-email rahasia. James juga berhasil menjebol komputer NASA dan mencuri software dengan harga 1,7 juta US dollar, 1,7 juta US dollar. Departemen Keadilan Amerika Serikat mengatakan bahwa software yang dicuri James berkaitan dengan stasiun ruang angkasa internasional, termasuk pengaturan suhu dan kelembapan di ruang angkasa. Karena ulah James, NASA harus menutup semua jaringan komputernya dengan biaya 41.000 US dollar. Putusan hukum. James adalah remaja pertama yang dihukum secara federal untuk jenis pidana komputer hacking. Beroperasi di bawah Comrade, James melakukan hack ke komputer NASA dan Departemen Pertahanan untuk bersenang-senang. Di antara aksi-aksi yang pernah dilakukannya, yaitu ia pernah menebus Marshall Space Flight Center di Huntsville, Alabama, dan mendownload perangkat lunak pengendalian lingkungan untuk International Space Station, program yang mengontrol suhu dan kelembapan di stasiun ruang hidup. James dijatuhi hukuman 6 bulan tahanan rumah karena masih di bawah umur. Hukum internasional tentang pelanggaran cyberetik atau cybercrime. Hukum internasional diatur dalam pasal 2 Convention on Cybercrime yang berbunyi, illegal access melingkupi pelanggaran dasar dari ancaman-ancaman yang berbahaya dari serangan terhadap keamanan data dan sistem komputer. Perlindungan terhadap pelanggaran illegal access ini merupakan gambaran dari kepentingan organisasi atau kelompok dan orang-orang yang ingin mengatur, menjalankan, dan mengendalikan sistem mereka berjalan tanpa ada gangguan dan hambatan. Selanjutnya adalah diatur dalam pasal 3 Cybercrime Convention yang berbunyi, menyatakan tidak sah tindakan pencegahan atau menahan tanpa hak bentuk pemindahan data komputer yang dilakukan secara pribadi, yang dilakukan melalui faxmail, email, atau pemindahan file. Tujuan dari pasal ini adalah perlindungan atas hak atas kebebasan dalam komunikasi data. Pelanggaran ini hanya ditunjukkan terhadap pemindahan pribadi dari data komputer. Baik, mungkin itu saja pembahasan saya kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya Sari Nurhaliza dari kelas SK5B mengucapkan terima kasih.